Persija Jakarta dilaporkan sepakat datangkan winger Brasil dengan skema transfer, tinggal OTW dan diumumkan. Bojan Hoda nilai fasilitas latihan di Thailand ideal untuk klub Indonesia. Akhirnya resmi. Malut United FC boyong Vico Duarte dan Alan Bernardon dari PSS Sleman. Arema FC makin kuat. Rekrut winger ex-Liga Champions Eropa asal Argentina. Persija Jepara resmi datangkan Diogo Brito, bek tengah baru untuk Super League. Semen Padang target 5 besar, Andre Rosiade siapkan motivasi mewujudkannya. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija Jakarta dilaporkan sepakat datangkan winger Brasil dengan skema transfer, tinggal OTW dan diumumkan. Persija Jakarta dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Brasil, Operário Ferroviário Esporte Clube untuk winger Alano Brandon de Souza 5. Macan Kemayoran memboyong pemain berusia 30 tahun tersebut dengan skema transfer. Kabar ketertarikan Persija Jakarta terhadap Alano kini tampaknya bukan sebatas rumor. Setelah proses negosiasi yang terjadi di antara kedua klub, manajemen Macan Kemayoran dan klub kasta kedua Liga Brasil itu akhirnya bersepakat. Hal itu diketahui berdasarkan laporan media Brasil, G Globo. Jurnalis lokal Leandro Andrade dari MZ Esportes juga telah melaporkan perpindahan Alano dari Operário ke Persija. Operário PR telah mengonfirmasi penjualan Alano ke Persija Jakarta di Indonesia. Pemain berusia 30 tahun kelahiran Ponta Grossa ini akan resmi bergabung dengan klub barunya dalam waktu dekat, tulis laporan G Globo. Informasi ini diungkapkan oleh reporter Leandro Andrade dari MZ Esportes, dan telah dikonfirmasi oleh pihak klub, tambah berita tersebut. Alano diketahui pemain berusia 30 tahun kelahiran Rio de Janeiro, Brasil. Dia memperkuat Operário sejak musim 2025 dimulai, setelah masa baktinya dengan Criciúma berakhir. Bersama Operário Ferroviário, Alano 5 telah mencatatkan 22 penampilan pada musim 2025. Dia turut berkontribusi dengan mencetak 1 gol dan 2 assist, serta membantu tim memenangkan gelar Campeonato Paranaense. Menurut Transfermarkt, kontrak Alano dengan Operário masih terikat sampai November 2025. Karena itu Persija Jakarta harus bersedia menebus sang winger untuk mendaratkan pemain berusia 30 tahun tersebut. Tak diungkap berapa nilai uang yang dibayarkan oleh Persija untuk Operário. Namun berdasarkan data Transfermarkt, Alano punya nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Dengan demikian, Alano tinggal selangkah lagi gabung Persija Jakarta. Bojan Hoda nilai fasilitas latihan di Thailand ideal untuk klub Indonesia. Persib Bandung saat ini tengah menjalani pemusatan latihan atau training camp di Thailand sejak 17 Juli 2025. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 27 Juli sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi baru. Lokasi latihan berada di Windmill Football Club, Bangkok, yang dikenal memiliki fasilitas sepak bola yang memadai dan representatif untuk tim profesional. Pelatih kepala Persib, Bojan Hoda, memberikan apresiasi terhadap kualitas fasilitas yang digunakan selama TC berlangsung. Dalam sesi latihan, ia menyampaikan bahwa lapangan yang tersedia berada dalam kondisi sangat baik, serta sarana penunjang lainnya turut mendukung kelancaran program latihan tim. Pelatih asal Kroasia itu juga mencatat para pemain terlihat menikmati atmosfer latihan, yang berlangsung dalam suasana kondusif dan nyaman. Kalian bisa lihat, ini adalah fasilitas yang sangat bagus, lapangan bagus, semua senang berlatih seperti itu. Jujur saja, jika kalian melihat semua ini, saya pikir setiap klub di Indonesia, baik kasta tertinggi maupun 2 dan 3 perlu memilikinya, ujar Bojan. Salah satu alasan pemilihan lokasi TC di Thailand adalah untuk memaksimalkan proses adaptasi para pemain, terutama karena dalam skuad musim ini terdapat lebih dari 10 wajah baru. Bojan Hoda menilai kebersamaan selama hampir 2 minggu dapat membantu membangun kekompakan dan komunikasi antar pemain. Seluruh pemain menjalani agenda latihan bersama di lokasi yang sama dan dalam waktu yang padat, memungkinkan mereka untuk saling mengenal lebih dalam. Akhirnya resmi. Malut United FC boyong Vico Duarte dan Alan Bernardon dari PSS Sleman. Pengumuman Vico Duarte dan Alan Bernardon disampaikan dalam keterangan resmi Malut United FC pada Selasa 21 Juli 2025.
Disebutkan bahwa keduanya akan mengenakan jersey Laskar Kieraha mulai Super League 2025-2026. Laskar Kieraha mengikat kedua pilar asal Brasil tersebut dengan kontrak berdurasi 2 musim. Perekrutan Vico dan Alan merupakan salah satu langkah manajemen memulai era baru Maluti United. Kami menilai keduanya dapat menambah kekuatan tim untuk menghadapi musim yang akan datang, ujar Willem de Nanlohi, selaku Chief Operating Officer Maluti United. Sebelum bergabung bersama Maluti United, Vico dan Alan adalah bagian penting PSS Sleman di Liga 1 2024-2025. Penampilan keduanya cukup krusial untuk Laskar Kieraha. Alan misalnya, dia nyaris tak tergantikan di bawah mistar gawang PSS Sleman. Kiper berpostur 202 cm itu 30 kali turun sebagai starter dari total 33 penampilan dengan catatan 6 kali nirbobol. Sementara Vico Duarte merupakan jenderal lapangan tengah Super Elang Jawa selama paruh kedua musim lalu. Pemain kelahiran Cascavel, Brasil 3 Desember 1996 itu selalu dimainkan dari menit pertama dalam 16 pertandingan yang dijalaninya dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Sayangnya, kegemilangan Alan Bernardon dan Vico Duarte belum cukup membantu PSS Sleman terhindar dari zona degradasi. Bergabungnya Vico Duarte dan Alan Bernardon ke Maluti United FC sebenarnya tak begitu mengejutkan. Sebab rumor kedua pemain asal Brasil tersebut sudah berhembus kencang dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, Vico dan Alan sudah bergabung dengan latihan tim Maluti United FC dari beberapa pekan lalu. Selain Vico Duarte dan Alan Bernardon, dalam foto-foto yang beredar tampak pula 4 pemain lain yang sempat dirumorkan ke Maluti United FC. Mereka adalah gerbong eks Persib Bandung, yakni Gustavo Franca, David da Silva, Ciro Alves, dan Tirone Del Pino. Arema FC makin kuat. Rekrut winger ex-Liga Champions Eropa asal Argentina. Pengumuman kedatangan Araya disampaikan langsung melalui akun media sosial resmi klub pada Senin 21 Juli 2025. Klub berjuluk Singo Edan itu memperkenalkan pemain asing ke-9 mereka, Ian Lucas Puleo Araya, penyerang sayap asal Argentina yang punya pengalaman di pentas Eropa. Selamat datang di kandang singa, Ian Puleo. Pemain sayap asal Argentina berusia 27 tahun ini resmi menjadi bagian dari skuad Arema untuk musim 2025-2026, tulis akun tersebut. Araya digaet dengan durasi kontrak 1 musim dan opsi perpanjangan. Ia diharapkan mampu menambah daya gedor Arema yang musim lalu kerap kesulitan menciptakan peluang dari sisi sayap. Sebelum merapat ke Indonesia, Araya bermain di klub asal Montenegro, FK Decik Tuzi, yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Montenegro. Sepanjang musim 2024, Araya tampil konsisten dan menjadi pemain kunci di skuad FK Decik. Total, ia mencatatkan 39 penampilan di berbagai ajang. Namun yang paling menarik, Araya mencicipi atmosfer ketat kompetisi antar klub Eropa. Bersama FK Decik, ia tampil dalam 4 laga kualifikasi UEFA Champions League 2024-2025 dan 2 pertandingan babak kualifikasi UEFA Europa Conference League di musim yang sama. Kiprah tersebut menjadi nilai plus tersendiri bagi Arema, yang belakangan memang gencar mendatangkan pemain asing berpengalaman untuk membangun kembali kejayaan mereka di kancah sepak bola nasional. Manajemen Arema optimistis kehadiran Araya akan memberi warna baru di sektor sayap, yang sebelumnya kurang menggigit. Dengan segudang pengalaman internasional, Araya diproyeksikan menjadi motor serangan yang mampu mengubah wajah permainan Arema di musim depan. Kini, publik malah menantikan kiprah sang winger asal Amerika Selatan itu. Apakah Araya akan menjadi pembeda di Liga 1 musim ini? Semua mata kini tertuju padanya di Stadion Kanjuruhan. Persijap Jepara resmi datangkan Diogo Brito, bek tengah baru untuk Super League. Persijap Jepara kembali meramaikan bursa transfer pemain. Tim promosi tersebut mendatangkan pemain asing baru untuk memperkuat skuad asuhan Mario Lemos di Super League musim depan. Pemain baru tersebut adalah Diogo Brito yang berposisi sebagai seorang bek tengah. Pemain muda berusia 26 tahun tersebut punya pengalaman bermain di Liga Portugal. Persijap menyebut Diogo Brito sebagai seorang tembok karena posisinya sebagai bek tengah. Siap jadi tembok untuk Laskar Kalinyamat yang tak tergoyahkan dan penuh kekuatan di lini belakang, tulis pernyataan resmi klub. Penafiel menjadi salah satu tim Liga Portugal 2 yang dibelanya cukup lama. Diogo Brito bermain bersama tim tersebut selama 2 musim sejak 2023-2024 hingga musim ini.
Di musim perdana, Diogo Brito kerap menjadi pemain pilihan utama Penafiel. Melansir Transfermarkt, pemain asal Portugal tersebut bermain sebanyak 14 pertandingan dengan 10 kali menjadi pemain utama. Namun di musim keduanya membela Penafiel, Diogo Brito mulai berkurang menit bermain. Pemain kelahiran Viana do Castelo, Portugal tersebut hanya bermain sebanyak 11 pertandingan dengan 1 kali menjadi pilihan utama. Salah satu kelebihan yang dimilikinya adalah bermain di semua posisi, lini belakang. Selain sebagai bek tengah, Diogo Brito juga mampu bermain sebagai bek kanan sebanyak 2 pertandingan di musim ini. Dengan kedatangan Diogo Brito, Persija telah mendatangkan 7 pemain asing baru untuk Super League musim depan. Sebagai pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa, penampilannya di lini belakang patut dinantikan. Semen Padang target 5 besar, Andre Rosiade siapkan motivasi mewujudkannya. Semen Padang FC tak main-main memasang target pada Super League 2025-2026. Kabau Sirah memasang target tinggi, yakni finish di posisi 5 besar klasemen akhir. Hal ini diungkapkan penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, saat mengunjungi tim yang sedang menjalani pemusatan latihan alias TC di Malaysia. Kita target masuk dalam 5 besar. Kita tidak mau lagi seperti musim lalu yang harus berjuang di zona degradasi. Makanya kita tunjuk Coach Eduardo Almeida sejak awal untuk membentuk tim, kata Andre Rosiade. Tak hanya itu, untuk lebih melecut semangat dan motivasi tim di laga perdana Super League 2025-2026 nanti. Andre Rosiade juga menjanjikan bonus untuk Rosat Setiawan dan kawan-kawan. Di laga perdana kita akan lawan juara Indonesia, Persib Bandung. Kita target 3 poin. Berikan kejutan. Kita siapkan bonus 300 juta rupiah. Syaratnya jika mampu mengalahkan Persib, ucap Andre lagi. Kabau Sirah sendiri dipastikan akan menjalani laga tak mudah pada 2 pekan awal kompetisi Super League 2025-2026. Mereka akan bertemu dengan 2 tim yang menjadi penguasa klasemen akhir pada Liga 1 2024-2025. Anak asuh pelatih Eduardo Almeida akan bertanding melawan Persib Bandung dan Dewa United Banten FC pada 2 pekan awal. 2 laga awal ini tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabau Sirah yang musim lalu terseok-seok di papan bawah dan hampir terdegradasi.